Pemirsa, aksi anarkistis terhadap penanganan jenazah pasien COVID-19 kembali terjadi. Di Malang, Jawa Timur, keluarga pasien menghadang petugas dan membuka paksa pembungkus jenazah. Sementara itu di Cikarang, Jawa Barat, sekelompok orang mengintimidasi petugas pemulasaran jenazah saat hendak memakamkan jenazah pasien COVID-19. Dalam video berdurasi 2 menit 42 detik ini, terekam sekelompok orang yang mengaku keluarga jenazah pasien probable COVID-19 menghadang petugas pemulasaraan dan keamanan di Rumah Sakit Tentara Supra-Un di kawasan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Selain itu, nampak salah seorang keluarga membuka paksa kantung pembungkus jenazah yang tengah dibawa petugas menuju mobil ambulan. Tanpa alat pelindung diri, pria tersebut juga memeluk badan jenazah yang diketahui sebagai salah satu tokoh agama di kawasan Buring, Kedung Kandang, Kota Malang. Meski sempat terjadi perdebatan, akhirnya jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Sutiaji menyayangkan insiden itu terjadi. Dirinya meminta kepada warga agar mempercayakan dan menyerahkan seluruh proses pemulasaraan kepada petugas yang sudah ditunjuk. Ya, viral tadi itu saya menyesalkan kejadian itu yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah. Nah, besok kami akan kumpulkan FKUB ya, terus MUI, NU, Muhammadiyah ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak sampai terjadi. Peristiwa tak terpuji terhadap penanganan jenazah pasien COVID-19 juga terjadi di Tanjung Sari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Dalam sebuah video yang viral di media sosial ini, nampak sekelompok orang menolak proses pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan dan mengintimidasi hingga mengusir petugas pemulasaraan. Namun menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, peristiwa ini terjadi lantaran adanya kesalahpahaman karena warga belum tahu informasi terkait status jenazah yang meninggal akibat positif atau negatif COVID-19. Tanya, apakah ini COVID-19 atau bukan? Kalau COVID-19 bukan di sini tempatnya, sudah disediakan oleh pemerintah. Nah gitu. Nah, tapi nyatanya mereka tetap ya tidak memberi keterangan, betul nggak? Jadi warga marah. Ini bukan marah, ini salah paham aja. Sementara itu, Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriyatmaja mengaku, hingga saat ini masih banyak warga yang minim informasi terkait penanganan jenazah pasien COVID-19. Untuk itu, Pemkab Bekasi bersama pihak lain yang terkait akan memberikan edaran ke desa-desa tentang penanganan pemulasaraan jenazah pasien COVID-19. Intinya seperti itu, barangkali nanti akan kita buatkan edaran kepada desa-desa untuk nantinya memberikan pengertian agar apabila ada masyarakat meninggal dan memang harus memenuhi protokol COVID yang benar, nah ini harus tetap protokol ini akan kita lakukan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang merawat pasien itu pun angkat bicara dan mengatakan jika pasien berstatus probable COVID-19. Pihak Rumah Sakit sudah mengambil sampel pasien untuk swab tes kedua. Namun tak lama kemudian pasien meninggal dunia meski hasil tes belum keluar. Tim Liputan Metro TV. Di Kota Bekasi sendiri, pemerintah kota kembali mengingatkan para warganya untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan. Terlebih lagi, ada 14 pejabat di pemerintahan Kota Bekasi yang positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi maupun perawatan di rumah sakit. Kita sudah terhubung dengan salah satu pejabat di pemerintah Kota Bekasi yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Ada Inspektur Kota Bekasi Widodo Indriantoro. Selamat malam, Pak Widodo. Sudah hari keberapa Pak Widodo menjalani isolasi mandiri? Kalau saya sudah selesai isolasi mandirinya, sudah dinyatakan negatif. Itu udah lebih seminggu yang lalu saya dinyatakan negatif, tanggal 23. Sudah 2 kali negatif, Pak Widodo? Iya, betul. Ya, betul. Sudah. Oke. Kemudian ada 13 rekan-rekan di pemerintah Kota Bekasi yang juga terpapar COVID-19. Bisa Anda ceritakan rentang waktunya kapan atau kira-kira dari mana para pejabat di Pemkot ini terpapar COVID-19, Pak? Ya, pertama pada sekitar tanggal awal-awal bulan Juli, tanggal 6 gitu ya, hari Senin,
memang awalnya di staf inspektorat ada yang terpapar. Kemudian dari semua karyawan aparatur inspektorat kita swab dan ternyata saya dan ada satu rekan yang terkena. Nah, langsung pada saat itu hasil swab Senin, Rabu saya masuk ke rumah sakit umum daerah, langsung dilakukan pemeriksaan dan langsung dilakukan isolasi mandiri selama 9 hari. Kemudian ada beberapa rekan-rekan juga dengan rentang waktu antara 1 sampai 2 hari yang terpapar. Tapi tidak semua ke RSUD, tapi ada yang juga isolasi mandiri di rumah masing-masing. Demikian, Kabarnya Pak. Ada juga 2 aparatur yang meninggal dunia, Pak. Apakah termasuk dari ke-14 orang ini? Tidak, Pak. Itu di luar yang 14 orang itu, Pak. Yang 14 orang ini sudah dinyatakan negatif semuanya, Pak. Dan 2 orang itu memang di luar yang 14 orang tersebut. Ya, kalau untuk Pak Widodo sendiri, apa gejala yang dirasakan selama 30 hari, Pak, ya, menjalani isolasi ini? Iya. Pada saat itu saya merasakan, yang saya rasakan itu demam yang sangat tinggi, sampai 28-29, badan itu pegal-pegal, gitu ya, kaku gitu ya, nyeri-nyeri badan. Nah, itu yang utama 2 itu, kayak sakit flu. Kalau yang lainnya tidak ada gejala, tapi saya langsung pada saat itu memutuskan untuk melakukan cek ke dokter dahulu sebelum dinyatakan swab. Saya ke dokter dahulu diberikan suatu obat, tapi ternyata dalam waktu 2 hari 3 hari tidak ada perubahan, saya dilakukan swab. Gitu. Jadi gejala muncul terlebih dahulu baru swab test, Pak, ya? Iya, betul, ya. Kemudian bagaimana dengan keluarga, Pak Widodo? Pada saat hari di swabnya itu hari Selasa, karena saya merasakan mulai hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, Minggu Senin saya sudah tidak pulang, Pak. Istilahnya saya mengisolasi mandiri sendiri di penginapan gitu, Pak. Di penginapan 2 hari tidak bertemu keluarga karena menjaga suatu hal gitu, Pak. Baru setelah itu di swab hari Senin ternyata benar-benar positif. Dan keluarga alhamdulillah, istri, anak, pembantu itu negatif semua, Pak, di rumah hasil swab. Oke. Baik, Pak Widodo, saya ingin coba lagi dalami bagaimana kronologis tepatnya. Ada 14 total pejabat di pemerintah Kota Bekasi yang terpapar COVID-19. Apakah sempat memang ke-14 ini berkumpul bersama dalam waktu rentang tertentu, dan bagaimana nanti yang bisa disampaikan untuk mengedukasi warga khususnya di Kota Bekasi terkait ancaman COVID-19 ini? Pak Widodo, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.